Cek tes, bismillah, bismillah. Tes, bismillah. Sebelum kita mulai, mohon untuk mobil Panther warna merah dengan plat nomor AG 1312 CC, saya ulang, mobil Panther plat merah, mobil Panther warna merah ya, dengan plat nomor AG 1312 CC dan mobil Grand Livina yang warna silver dengan plat nomor AG 1489 SB. AG 1489 SB, mohon untuk dimundurkan. Mohon untuk dimundurkan. Yahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Amin Nur Ba'ith, hafidhahullah wa matta'ahu as-sihhah wal afiyah. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini beliau akan membawakan tema, tapi temanya nanti bentuknya adalah talk show, diskusi, walaupun semua nanti materi dari beliau.
Dan kajian ini dirangkum dari buku baru beliau, baru nggih Ustaz ya, yaitu Prinsip Hidupku nggih. Nanti insya Allah ini untuk hadiah, sehingga monggo nanti jenengan mencatat dengan teliti, dengan baik, ketika bisa memberikan jawaban atau yang siap-siap rumahnya paling jauh nggih, biasanya dapat dari door prize ngoten nggih. Dan insya Allah judul pada kesempatan malam hari ini adalah menjaga keselamatan iman. Menjaga keselamatan iman. Yang itu merupakan tema yang sangat penting, mengingat banyak dari kita itu biasanya yang dilihat, yang didengar menjaga keselamatan tubuh, Pak, menjaga keselamatan diri ketika berkendara, tapi jarang dari kita mungkin yang ingin mengetahui atau mengenal bagaimana cara kita untuk menjaga keimanan kita, yang itu merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Taib, tidak perlu dikenalkan ya, beliau insya Allah semuanya sudah kenal. Beliau adalah salah satu ustadz yang domisili di Jogja, walaupun asli beliau Lamongan, KTP Jogja, Ustaz. KTP Klaten. Klaten. Klaten, KTP Klaten, Masya Allah. Kemudian beliau ini adalah termasuk alumni UGM, Teknik Nuklir, dan juga beliau alumni dari Mediu, Madinah International University. Beliau juga, kesibukan beliau termasuk pengasuh dari situs konsultasi syariah.com, kemudian juga kontributor di UFIT TV, kemudian juga banyak menulis buku-buku dan artikel-artikel di muslim.or.id. Kemudian juga beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam swasta yang bernama Witama. Itu beberapa kesibukan beliau saat ini. Untuk menyingkat waktu, karena insya Allah kita kajian nanti sampai pukul 8, kita langsung mulai dengan muqaddimah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Fadhil. Waktu dan tempat disilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nyun saya Ustaz, kayaknya ada yang gerenengan, saya disuruh tukar ini, coba mohon maaf. Bismillah. Bismillah. Lebih jelas mana? Kuning, hitam. Hitam lebih jelas. Hitam. Kalau ini kuning. Oh, ini harus teriak ya. Berarti saya pakai hitam aja. Insya Allah. Baik, yang penting suara bisa sampai kepada jamaah sekalian. Insya Allah semua bisa mendengar, Pak. Yang belakang, yang nyender. Karena kalau nggak dengar merem nanti. Bisa mendengar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di Kota Tulung Agung. Semoga persaudaraan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persaudaraan yang abadi sampai kiamat. Dan kita berkumpul bukan karena latar belakang apapun. Pada awalnya kita tidak punya tidak punya latar belakang. Saya tidak punya kenalan orang yang ada di Tulung Agung, tapi kita datang di sini untuk belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk forum yang kita selenggarakan. Dan tema kajian kita sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang menjaga keselamatan iman. Karena kita tahu ini merupakan modal utama agar orang bisa mendapatkan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Sesungguhnya tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan Allah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Walaupun
usaha yang dilakukan oleh para nabi untuk menyelamatkan sebagian keluarga mereka yang mati kafir. Tapi ketika mereka, para keluarganya tidak memiliki iman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan bagi orang-orang kafir itu untuk masuk surga. Ada sebuah cuplikan dialog yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, di mana Ibrahim alaihissalam pernah ketemu dengan bapaknya. Siapa nama bapaknya Ibrahim? Siapa nama ayahnya Ibrahim? Azar. Azar. Mad dalil. Apa dalilnya kalau namanya Azar? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau wahai bapakku akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sehingga ayahnya Ibrahim namanya Azar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Yalqa Ibrahimu Azara yaumal qiyamah wa fi wajhihi qataratun ghabarah." Ibrahim akan ketemu dengan bapaknya yaitu Azar, dan di wajah Azar penuh dengan debu. Wajahnya kusut penuh dengan debu. Lalu Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada bapaknya, "Alam aqul lak alla ta'sini." Bukankah aku pernah berpesan kepada bapak, bapak ikuti aku dan jangan menyimpang dari ajaranku. Kemudian bapaknya mengatakan, "Al-yauma la a'sika." Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Lalu Ibrahim alaihissalatu wassalam berusaha untuk membela bapaknya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun?" Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku di mana engkau tidak akan membuatku sedih di hari semua manusia dibangkitkan, yaitu di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil abad. Dan kesedihan mana lagi yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku. Kesedihan apa yang lebih parah ketika aku dijauhkan dari bapakku? Anda bisa lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyelamatkan siapa? Ayahnya. Sehingga beliau ingin ayahnya masuk surga. Dalam posisi Ibrahim ketemu dengan bapaknya di yaumil qiyamah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga walaupun bapaknya punya kedekatan yang sangat dekat dengan anaknya, dan anaknya adalah seorang waliullah, seorang nabiullah, imamut tauhid, Ibrahim alaihissalatu wassalam, namun pembelaan ini tidak ada artinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan syafaat Nabi itu dikabulkan, maka tidak akan terjadi. Dan Allah mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga ini memberikan kita arahan bahwasanya betapa berharganya iman. Ketika seorang hamba memiliki iman dan dia jaga keselamatan iman ini sampai akhir hayat, dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Nah, Masya Allah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, apakah kita harus memahami, mempelajari tentang keimanan ini dalam makna yang lain, mungkin akidah, Ustaz, ya? Kemudian secara utuh atau hanya secara parsial? Terlebih lagi mungkin dari beberapa orang itu bukan orang-orang yang khusus ahli di bidang agama, ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita pengen mendalami Al-Quran, ada santri juga pengen mendalami lughah, apakah juga harus mereka mendalami akidah secara utuh, Ustaz? baik. Seperti ini, Bapak Ibu yang kami hormati, cabang ilmu dalam agama itu kan banyak sekali, ya. Kalau kita diminta untuk menguasai semuanya, rasanya nggak mungkin. Namun dari setiap cabang ilmu itu ada bagian ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap manusia sesuai dengan posisinya. Misalnya dalam masalah fikih ada bagian yang wajib untuk diketahui bahkan sampai masyarakat tingkatan paling awam. Contohnya apa, Pak? Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara toharoh yang benar, bagaimana cara memahami mana yang najis, mana yang bukan najis, dan seterusnya. Demikian pula dalam bidang ilmu yang lain. Misalnya
ilmu tentang masalah muamalah. Bagian muamalah ada nggak yang wajib diketahui oleh seorang muslim? Ada. Misalnya di titik di mana dia yakin bahwasanya transaksinya ini tidak ada unsur riba. Dia perlu tahu bagian ini saya boleh lakukan. Mengetahui bagian itu statusnya wajib. Karena jika tidak bisa jadi dia terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Dalam ilmu Quran, ada nggak bagian ilmu Quran yang wajib diketahui oleh setiap orang? Contohnya cara baca Al-Fatihah dengan benar. Wajib nggak ini Pak? Wajib nggak? Kenapa wajib? Karena jika orang tidak bisa baca Fatihah dengan benar, sementara itu merupakan rukun dalam salat, maka itu bisa mengancam keselamatan salatnya. Demikian pula dalam ilmu hadis. Ada nggak ilmu wajib dalam ilmu hadis? Ada. Contohnya apa? Mengenal bahasanya dalam hadis itu ada hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif misalnya. Agar orang tidak punya anggapan bahwa semua hadis pasti sahih. Karena sebagian orang punya anggapan pokoknya semua hadis itu sahih. Sehingga yang penting disebutkan Rasulullah SAW bersabda, pasti ini sahih dari Nabi SAW. Padahal belum tentu demikian. Saat dia ditunjukkan ini hadis dhaif, dia bingung. Dhaif itu apa? Maudhu itu apa? Nah setidaknya dia perlu tahu bagian mana dalam masalah ini yang membuat dia terjaga dari penyimpangan. Intinya adalah bahwasanya ilmu wajib itu adalah ilmu yang harus diketahui oleh seseorang. Jika tidak, maka dia akan melakukan pelanggaran atau terjerumus dalam penyimpangan. Baik, sekarang dalam masalah ilmu akidah atau tentang masalah tauhid. Ada nggak bagian yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim? Ada. Misalnya bagian yang paling mendasar tentang keyakinan Allah itu esa. Wajib nggak diketahui oleh seorang muslim, Pak? Wajib. Sehingga nggak boleh ada muslim yang bingung, Tuhanmu ada berapa? Nggak tahu. Kalau sampai pada titik seperti ini dia berdosa. Karena dia tidak mengetahui bagian yang paling asasi, yang paling prinsip ketika beragama. Anda bisa lihat ketika Nabi SAW menceritakan proses perjalanan arwah dari mulai ketika dicabut sampai kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya lalu ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Saat malaikat Mungkar dan Nakir ini bertanya kepada mayit ini, mayit yang dia tidak bisa memberikan jawaban dengan benar. Man rabbuka? Lalu dia mengatakan gimana? La adri. La adri. Saya enggak tahu. Maka dibentak oleh malaikat Mungkar Nakir dengan mengatakan, la tadri ma daraita wa ma talait. Kamu tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau membaca. Kamu enggak pernah mau tahu dan enggak pernah mau belajar. Sehingga tidak belajar di sini dosa. Makanya dalam posisi ini setiap muslim harus tahu ilmu yang paling dasar berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, demikian pula dalam fikih dan yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang talibul ilmi yang ingin mendalami ilmu tertentu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ada yang pengen mendalami ilmu Quran, ada yang pengen mendalami ilmu hadis, ada yang pengen mendalami ilmu fikih. Apakah setiap orang juga punya kewajiban untuk mendalami ilmu akidah? Jika yang dimaksud mendalami ilmu akidah adalah mengenal semua cabang-cabang ilmu akidah, berikut firaq-firaq yang ada di dalamnya, perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, lalu kelompok-kelompok menyimpang yang ada di dalamnya, termasuk syubhat-syubhatnya, yang seperti ini tidak wajib. Meskipun statusnya fardu kifayah. Harus ada sebagian di antara kaum muslimin yang mengenali itu dalam rangka untuk kasyfus syubhat, menghilangkan syubhat yang ada di tengah masyarakat. Tapi kalau untuk standar wajib, misalnya, saya ingin mendalami ilmu Quran. Tapi di bagian akidah, dia tidak ingin ketinggalan. Maka posisi dia di ilmu akidah, dia harus mengenali apa yang menjadi kewajiban paling mendasar terkait ilmu tersebut. Dan ini bertingkat. Ada yang orang awam, dia harus kenal di bagian ini. Ada yang atasnya lagi, dan seterusnya. Intinya, semuanya punya tugas yang sama, yaitu belajar. Karena kita dilahirkan oleh Allah mulai dari mana, Pak? Dari nol. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Kita dimulai dari nol. Lalu Allah bekali kita.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kamu, Allah jadikan pada dirimu ada pendengaran, penglihatan dan fuad, afidah dan fuad, agar kau bersyukur. Gunakan fasilitas itu untuk belajar dan mengenali apa yang wajib kau ketahui. Karena kalau tidak belajar, maka dia akan melakukan penyimpangan atau melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban. Maka setiap muslim punya tugas yang sama, yaitu sama-sama belajar walaupun bertingkat. Baik. Untuk orang awam mungkin berbeda dengan thalibul ilmi. Karena thalibul ilmi punya tanggung jawab mengenali apa yang harus dia lakukan dan mengenali apa yang ada di lingkungannya. Sebab dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dia pelajari. Kalau masyarakat awam mungkin cukup bagi dia mengenali apa yang menjadi tanggung jawab pribadinya. Seperti apa sih akidah yang harus saya yakini? Cukup bagian itu yang wajib bagi orang awam, orang masyarakat umum. Tapi kalau thalibul ilmi, seorang pembelajar, seorang mahasiswa, tidak cukup sampai di situ. Dia juga punya tanggung jawab untuk mengenali kondisi lingkungannya. Karena dia punya peran untuk menjadi guru bagi masyarakat. Maka kalau kita bicara tentang konteks thalibul ilmi yang ingin mendalami ilmu Quran, di bagian ini dia bisa mendalami ilmu Quran, tapi di bagian ilmu yang lain tidak boleh ditinggalkan untuk jatah ilmu wajib yang harus dia ketahui. Sehingga dari apa yang tadi saya sampaikan, saya menyimpulkan ada 3 tingkatan manusia terkait ilmu. Pertama, mutakhassis, orang yang secara spesifik mau mendalami bidang ilmu tertentu. Orang ini sedang melaksanakan fardu kifayah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kita pernah menyampaikan tema tentang thalibul ilmi dan kebutuhan masyarakat terhadap para da'i. Di mana para da'i itu adalah pelaksana fardu kifayah. Bentuk pelaksana fardu kifayah itu gimana Pak? Dia hadir untuk memahami dan mendalami ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai marja, sebagai referensi jika di situ terjadi kasus. Sebagai contoh misalnya, kalau di Tulungagung ini, satu kabupaten tidak ada yang paham tentang ilmu faraid, sementara masyarakatnya butuh penyelesaian tentang faraid. Kasus faraid di Tulungagung ada nggak Pak? Kasus tentang masalah waris di Tulungagung ada nggak? Kok nggak dijawab? Semuanya punya kasus faraid. Bapak punya kasus warisan nggak? Semua kita. Jadi kalau misalnya di satu masyarakat ini nggak ada satupun yang paham ilmu faraid, berarti ada fardu kifayah yang belum terpenuhi. Sehingga masyarakat punya tanggung jawab untuk mewujudkan orang yang punya keahlian di situ, agar bisa menjawab kasus faraid yang ada di masyarakat. Paham di sini? Maka status orang ini sebagai apa? Pelaksana fardu kifayah. Demikian pula orang yang mendalami ilmu akidah misalnya. Di Tulungagung ini ada kasus akidah tentang apa? Maka bagian ini fardu kifayah harus ada orang yang secara khusus menyediakan waktunya untuk mendalami bagian itu. Sehingga menjawab kasus akidah yang ada di masyarakat. Demikian pula untuk kasus-kasus yang lain. Makanya fardu kifayah di bidang ilmu itu banyak sekali Bapak Ibu. Meskipun masih banyak yang lowong dan belum terisi. Sehingga ya, kalau bisa begini Pak. Anda punya anak laki-laki yang misalnya ingin diwakafkan untuk agama. Misalnya salah satu di antara putranya, anak saya ini akan saya arahkan untuk menjadi ahli di bidang ilmu A. Karena masyarakat Tulungagung bagian ini belum begitu memahami dengan baik. Maka arahkan dia untuk mendalami itu sedalam-dalamnya. Nah, saat dia pulang ke kampung halaman, dia jadi apa? Marja, jadi referensi. Kalau ada kasus seperti ini di masyarakat, beliau bisa ngasih jawaban. Nah, ilmu-ilmu seperti ini banyak sekali yang belum terisi orang yang bisa menjadi ahli di bidang itu. Baik. Sehingga untuk jenis yang pertama ini mutakhassis, dia pelaksana fardu kifayah. Yang kedua, thalibul ilmi tapi tidak mutakhassis. Orang yang belajar ilmu tertentu tapi dia tidak spesialis.
ibarat dokter umum. Nah, untuk orang seperti ini, dia punya kewajiban untuk mengenali ilmu tertentu, sudah, tapi di atas tingkatan orang awam. Sehingga setidaknya dia bisa menjadi pengisi sementara sebelum ada orang yang mutakhasis. Yang ketiga, masyarakat umum. Nah, untuk masyarakat umum mungkin sifatnya hanya apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi mereka dalam mempelajari akidah. Misalnya mengenal tentang tauhid yang dasar, mengenal akidah yang dasar. Mereka punya kewajiban untuk mempelajari itu. Wallahu a'lam. Kira-kira penjelasan saya membingungkan atau menyulitkan? Hah? Bisa dipahami insyaallah, Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah belum nampak tanda-tanda yang ngantuk, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi semakin rumit itu biasanya semakin menarik, Ustaz. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, Ustaz, untuk tadi yang antum sampaikan tentang tentang apa namanya kewajiban bagi orang awam untuk mempelajari akidah. Kira-kira buku yang antum rekomendasikan untuk dipelajari oleh orang-orang awam itu buku apa, Ustadz? Dan apakah jenengan punya kajian akidah seperti itu? Barakallahu fiik. Baik. Berkaitan dengan buku yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar akidah, yang paling mudah kita dapatkan adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti Kitabut Tauhid, kemudian Ushulus Tsalatsah, Qawaidul Arba', dan buku itu sangat mudah untuk dipelajari, menjelaskan bagian yang sangat mendasar berkaitan dengan masalah tauhid. Saya kira buku-buku ulama yang lain dalam masalah tauhid sifatnya hanya pengembangan dari karyanya Syekh Muhammad, baik memberikan syarah atau mengarang tahdzib, tapi kurang lebih masih satu jalur dengan karya-karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau misalnya masyarakat awam yang ingin belajar dengan cara yang lebih mudah, mungkin yang bisa saya sarankan seperti bukunya Ustadz Yazid yang tipis. Beliau punya buku Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu beliau membahas rukun iman yang 6. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir, kitab-kitab dan seterusnya. Dan beliau kasih rincian namun tidak panjang lebar. Alhamdulillah di Jogja saya punya kajian rutin khusus masalah akidah dan tauhid. Dan memang itu dinobatkan sebagai kajian khusus akidah dan tauhid, tidak boleh materi yang lain. Sampai pertanyaan dari jamaah kalau masalah muamalah oleh panitia disisihkan. Hanya khusus pertanyaan seputar masalah akidah atau tauhid. Itu kajian setiap Rabu pagi dan Kamis pagi. Kalau Rabu pagi tiap pekan, kalau Kamis pagi 2 pekan sekali. Yang Rabu pagi alhamdulillah mungkin sudah berlangsung sejak 2017. Sampai sekarang masih berlangsung. Dan itu kajian yang saya ampu di Jogja dengan peserta paling banyak. Jam 8 pagi sampai setengah 10. Kemudian kajian Rabu pagi ini sudah menyelesaikan beberapa bukunya Syekh Muhammad. Dulu awal mulanya kita membahas Ushulus Tsalatsah, kemudian Kitabut Tauhid. Lalu kita juga selesai Syarah Masail Jahiliyah dan beberapa kitab yang lainnya, termasuk beberapa kitab-kitab kecil yang ditulis oleh para ulama yang lain. Dan Kamis pagi kita membahas Khud Aqidatak. Dulu sempat terpotong dengan pandemi, lalu kita ganti dengan buku Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah karya Ustadz Yazid. Dan alhamdulillah cukup memahamkan bagi masyarakat ketika pengen belajar akidah mulai dari nol. Sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar akidah mulai dari nol. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Terkait dengan akidah ini banyak penamaan, Ustaz ya. Terkadang akidah itu ada yang menamakan usuluddin, Ustaz. Ada lagi yang mengatakan teologi, kemudian pemikiran, kemudian tauhid itu sendiri. Kira-kira apa, Ustaz, perbedaan antara itu semua, Ustaz? jadi kalau kita berhadapan dengan istilah, pertama Bapak Ibu perlu membagi terlebih dahulu. Ada istilah syar'i, berarti istilah itu bersumber dari siapa? Dari agama, dari syariat. Ada istilah buatan manusia.
Kalau istilah itu adalah istilah syar'i, berarti istilah itu bersumber dari syariat, maka kita kembalikan definisinya kepada syariat. Sebagai contoh, salat. Salat itu istilah syar'i atau tidak, Pak? Istilah syar'i. Sehingga Anda kalau kita tanya apa definisi salat, maka Anda kembalikan kepada definisi syariat. Karena salat itu istilah syar'i. Contoh yang lain, istilah puasa. Apa definisi istilah puasa? Ya kita kembalikan kepada penjelasan syar'i karena ini adalah istilah syar'i. Dan setiap istilah itu pasti ada asal usul bahasanya. Sebagai contoh misalnya, salat secara makna bahasa apa artinya, Pak? Doa. Salat secara makna bahasa artinya doa. Ketika sholat secara makna bahasa artinya doa, ada sebagian orang yang menyimpang dan dia mengatakan begini, sing penting gue eling. Nek wis eling berarti wis sholat. Karena sholat itu doa. Sholat itu doa. Sehingga kalau kita sudah berdoa, berarti kita sudah sholat. Meskipun wongnya ora tahu sholat. Artinya tidak melakukan gerakan sholat sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin. Pemahaman seperti ini salah atau benar, Pak? Salah. Kenapa? Kamu memahami sholat hanya sebatas makna bahasa. Tidak mengikuti makna istilah. Padahal sholat itu istilah syariat. Sehingga kalau mau memahaminya harus dikembalikan kepada syariat. Dan hal penting yang perlu diperhatikan. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat bukan makna bahasa. Kenapa demikian? Karena beliau diutus kepada orang Arab. Dan orang Arab secara makna bahasa sudah paham atau belum? Paham karena mereka pemilik bahasa. Saya ulang ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna syariat. Bukan sebatas makna bahasa. Maksudnya gimana, Pak? Kata sholat, orang musyrikin jahiliyah ngerti nggak kalau sholat itu artinya doa? Ngerti, karena mereka orang Arab. Sehingga tidak perlu dijelaskan dengan adanya Nabi. Sebab mereka adalah orang Arab, berbahasa Arab, maka kata Arab mereka sudah paham makna bahasanya. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga keberadaan Nabi itu tugasnya adalah menjelaskan makna syar'i. Salat itu secara syariat artinya seperti ini. Oleh karena itu kalau orang memahami salat hanya terbatas makna bahasa, maka dia meninggalkan makna yang lebih penting kepada makna yang dipahami oleh orang musyrikin. Paham ya? Atau bingung? Kayaknya ini wajah-wajah bingung. Diulang ya. Saya ulang. Bapak pernah nggak dengar ada orang yang modelnya kayak tadi? Aku mau sholat. Nah, sholat kan yang penting doa. Karena makna bahasa sholat itu apa? Doa. Sehingga wong ki nek wis eling berarti wis sholat. Pernah dengar kayak gitu? Pernah? Pernah. Nah ini kan orang yang nggak benar ya. Dia beralasan dengan alasan yang nggak benar. Alasan dia apa? Hanya menggunakan makna bahasa. Hanya menggunakan makna bahasa. Itu diterima atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau sebatas makna bahasa yang kamu jadikan alasan, apa gunanya Nabi? Sebab Al-Quran turun itu kepada orang Arab. Berarti secara bahasa mereka paham nggak? Paham. Kalau hanya sebatas makna bahasa. Maka ada Nabi menjelaskan tentang makna syariat. Yang dikehendaki oleh Allah tentang kata sholat itu apa sih? Oh seperti ini. Beliau mengajarkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Contoh. Puasa itu makna bahasanya apa? Al-imsak. Menahan diri. Sehingga orang mogok bicara, bisu, nggak mau ngomong, itu termasuk puasa. Puasa apa? Puasa bisu. Makanya ketika Maryam menggendong Isa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma tarayinna ahadun, gimana? Faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau nanti kamu ketemu siapapun, maka katakan inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar untuk puasa kepada Ar-Rahman,
falan ukallimal yauma insiya. Sehingga aku tidak mau bicara pada hari ini dengan siapapun manusia. Sehingga Maryam di situ mengatakan puasa, tapi puasa apa? Inni nadzartu lirrahmani sauma. Aku bernadar puasa. Maksudnya puasa bisu, tidak mau bicara. Baik. Meskipun Maryam sendiri tidak puasa, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk makan. Wa huzzi bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Hentak atau goyangkan pohon kurma itu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, maka rutop-rutop yang sudah matang akan berguguran. Fakuli washrabi, silakan kamu minum dan silakan kamu makan dan kamu minum. Ada sungai kecil ya. Ada air yang mengalir di bawahnya Maryam ketika itu dan itu menjadi nutrisinya Maryam. Maka beliau puasa bukan puasa tidak makan tidak minum tapi puasa apa? Bisu, tidak mau bicara. Sebab percuma saja beliau menjelaskan secara logika tidak akan bisa diterima untuk menjelaskan bayi bisa lahir tanpa bapak. Baik. Kita kembali kepada istilah-istilah tadi. Jadi kalau kita berhadapan dengan aneka istilah, pertama yang perlu dibedakan adalah ini istilah syar'i ataukah istilah buatan manusia. Coba dari beberapa nama tadi, Pak. Tauhid, akidah, usuluddin, ideologi, teologi. Yang istilah syar'i menurut Bapak yang mana? Tauhid, sudah. Akidah. Akidah istilah syar'i enggak, Ustaz? Ada enggak? Kalau disebut istilah syar'i itu berarti disebutkan dalam dalil. Pernah enggak Anda mendengar dalil ada kata akidah? Kalau tauhid iya. Seperti hadis Mu'ad bin Jabal. Waktu Mu'ad diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim, fa'alimhum annallaha, gimana kalimatnya? Tidak, sebelumnya. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Fa'awwalu ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullaha. Dalam riwayat yang lain. Maka jadikan dakwah pertama yang kau sampaikan kepada mereka adalah ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Maka kata tauhid disebutkan dalam hadis. Kita bisa katakan ini makna, ini istilah syariat. Sehingga kita bawa kepada makna syar'i. Berarti tauhid dalam makna syar'i itu apa artinya? Disebutkan dalam penjelasan yang lain, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu mengakui syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baik. Tauhid ini istilah syar'i. Kalau akidah, Pak? Wallahu a'lam, dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, sebagian ulama menegaskan ini bukan istilah syar'i. Tapi itu ma'ruf di tengah masyarakat. Istilah syar'i yang ada dalam dalil itu iman. Maka kalau Anda lihat dalam dalil, Nabi SAW menyebut masalah akidah dengan apa? Iman. Seperti hadis Jibril. Demikian pula dalam Al-Quran banyak sekali yang menggunakan kata iman. Maka kalau kita bicara istilah syar'i, tauhid dan iman. Sehingga buku-bukunya para ulama yang digunakan istilah ini. Baik. Sementara istilah teologi, ideologi, pemikiran, kemudian apa lagi? Usuluddin dan seterusnya, itu istilah yang terjadi di tengah masyarakat. Boleh enggak kita menggunakan istilah itu? Istilah yang dibuat oleh manusia selama pemahamannya benar, sah-sah saja dipakai. Tapi kalau pemahamannya keliru, ya kita enggak usah pakai. Begitu ya? Istilah yang ada di masyarakat selama dipahami dengan benar, boleh enggak dipakai? Boleh. Tapi kalau pemahamannya salah, boleh dipakai enggak? Tidak. Dan lebih dari itu, ketika kita memakai istilah dan sifatnya ambigu, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena kalau ambigu, ada peluang dipahami benar, ada peluang dipahami salah. Misalnya, ilmu tentang teologi. Biasanya makna teologi itu mengesankan apa, jemaah? Ya? Perbandingan agama. Atau misalnya pemikiran.
Kenapa sih kok disebut pemikiran? Karena mereka menggunakan olah pikir untuk dijadikan sebagai landasan. Sehingga ambigu, bisa dipakai untuk kegiatan yang benar dan di saat yang sama juga bisa dipakai untuk kegiatan yang salah. Tidak semua produk pemikiran itu bisa dibenarkan. Sebagaimana tidak semua produk pemikiran juga salah. Maka selama masih ambigu seperti ini, sebaiknya kita tinggalkan. Makanya tidak ada istilah pemikiran Islam. Ada nggak pernah baca buku pemikiran Islam? Tidak ada. Karena penggunaan itu tidak benar. Sebab Islam itu tidak bersumber dari apa? Pikiran. Wallahu alam. Nanti tidak mumet Ustadz ya. Ini saya sudah pilih kalimat-kalimat yang kira-kira mudah untuk dipahami. Oke, Masya Allah. Bagi bapak-bapak yang nanti mungkin masih pengen penjelasan, bertanya lagi, silahkan nanti ditulis. Nggih. Nanti kalau memang waktunya cukup akan kita bacakan, biar dijelaskan lagi oleh beliau hafizahullah. Selanjutnya Ustadz, untuk akidah ini lingkupnya sejauh mana? Dan apakah ilmu akidah itu sudah ijma para ulama, tidak ada perselisihan di dalam ilmu akidah Ustadz? Sedikit tadi menambahkan tentang perbedaan akidah dan tauhid, karena dua istilah ini yang sering dipakai oleh para ulama ya. Kalau pembahasan akidah dan tauhid, kurang lebih perbedaannya seperti ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Nasir Al-Aqal bahwa tauhid itu lebih spesifik daripada akidah. Pembahasan tentang tauhid, kata beliau, hanya fokus berkaitan dengan masalah iman kepada Allah, terutama yang kaitannya dengan masalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat seperti yang Bapak kenal. Tapi kalau akidah cakupannya lebih luas dibandingkan masalah tauhid. Sehingga apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Akidah cakupannya lebih luas, kalau tauhid lebih spesifik, khusus masalah iman kepada siapa? Allah. Baik. Selanjutnya, kita melebar pada pertanyaan tadi. Cakupan kajian akidah itu apa saja? Kalau kita perhatikan buku-buku akidah, setidaknya ada empat materi pokok yang dipelajari dalam akidah. Pertama, tentang rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab dan seterusnya sampai qada dan qadar. Yang kedua, pembahasan tentang prinsip yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Walaupun bisa jadi itu menyinggung masalah fikih. Ini juga dikaji dalam masalah akidah. Contoh, pembahasan tentang mashul khuf, mengusap apa Bapak? Sepatu. Itu kan salah satu prinsip yang membedakan antara ahlu sunnah dengan siapa? Syiah. Sehingga kita ahlu sunnah mengkaji tentang mashul khuf dalam buku-buku akidah, karena ini salah satu perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah. Kemudian poin yang ketiga yang dibahas dalam kajian akidah adalah masalah manhaj. Bagaimana prinsip dalam beragama. Misalnya tentang masalah bagaimana berinteraksi dengan sultan, dengan pemimpin. Kemudian tentang masalah bagaimana menyikapi orang yang punya penyimpangan. Prinsip tauhidul mutaba'ah, bahwa dalam setiap hidup kita harus selalu mengikuti Nabi SAW dan seterusnya. Itu dipelajari poin yang ketiga dalam masalah akidah. Jadi poin yang ketiga ini intinya adalah belajar tentang manhaj beragama. Kamu kalau beragama itu prinsipmu apa? Itu dipelajari di nomor 3. Yang keempat tentang ghaibiyat, hal-hal gaib yang disebutkan dalam dalil. Seperti tanda-tanda hari kiamat atau kejadian azali yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Baik, saya coba tanya ya. Apakah bapak-bapak percaya kalau besok Nabi Isa akan turun? Percaya enggak? Hah? Percaya. Kenapa Anda percaya? Hah? Kenapa percaya?
Karena disebutkan dalam Al-Quran. Gimana teks Al-Qurannya? Nggak hafal. Anda yakin nggak kalau Dajjal itu akan muncul? Yakin. Dari mana Anda bisa meyakini itu? Eh? Dari mana bisa yakin? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka kejadian seperti tadi ya, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, akan muncul Dabah, ada Ya'juj dan Ma'juj. Kita yakini semuanya karena itu disebutkan dalam dalil yang valid. Ya'juj dan Ma'juj ada dalam Al-Quran. Kemudian tentang turunnya Nabi Isa ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Demikian pula munculnya Dajjal. Maka kita meyakini karena kita punya sumber yang valid. Itu yang dimaksud dengan masalah ghaibiyat, hal-hal gaib, dan itu dikutip dalam pembahasan akidah. Baik, bisa diulang 4 tadi Pak? 1, rukun iman. 2, prinsip Ahlussunnah yang membedakan dengan selain Ahlussunnah. Yang ketiga, manhaj dalam beragama. Yang keempat, perkara gaib yang disebutkan dalam dalil. Wallahu a'lam. Yang kelima ada Ustaz? Beliau menambahkan yang kelima adalah perbuatan dan tindakan yang bisa mengurangi tauhid atau menghilangkan tauhid. Ini dibahas di ilmu tauhid atau akidah Ustaz? Akidah ya. Sehingga boleh kasih tambahan ya. Bisa juga ditambahkan dengan pembahasan berkaitan dengan perbuatan yang bisa membatalkan akidah. Nah, wallahu a'lam. Kalau seperti itu jadi lebar sekali. Ini prinsipnya adalah di poin yang dasar ya. Jadi sebenarnya 4 tadi itu kalau mau dikembangkan ya masih bercabang yang lain. Seperti misalnya tentang al-asma wal ahkam. Status orang, kapan orang itu jadi mukmin dan kapan jadi orang kafir ya. Itu juga dibahas dalam kajian akidah. Tapi itu masuk pada poin yang mana? Perbedaan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Kita punya perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Dalam kajian terkait status pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu kafir atau tidak? Tidak. Dalam keyakinan siapa? Ahlussunnah. Kalau menurut Khawarij, kafir. Nah, selanjutnya ijma maksudnya? Apakah ilmu akidah itu ijma seluruh ulama atau ada khilaf? Baik, tadi ada pertanyaan ya. Apakah semua masalah akidah itu disepakati? Kembali kepada tadi Pak, dari empat ini, terkadang ada bagian yang dia pembahasannya mengacu kepada keabsahan dalil. Sehingga muncul perbedaan pendapat. Apakah itu ada atau tidak? Oleh karena itu, apakah semua masalah akidah itu disepakati? Jawabannya ada bagian kecil masalah akidah yang tidak disepakati. Tapi itu kembali kepada itsbat dalil. Sebagai contoh ya, terjadi khilaf apakah Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu melihat Allah ataukah tidak. Ada khilaf di antara sebagian sahabat. Dan khilaf itu masih terbawa sampai sekarang. Kemudian ada khilaf yang lain tentang beberapa ghaibiyat karena ulama beda pendapat. Ini dalilnya sahih atau tidak? Contoh yang sering dibahas adalah masalah berapa jumlah tiupan sangkakala. Apakah 2 kali ataukah 3 kali? Fi khilaf di antara ulama dalam pembahasan masalah akidah. Nah, bagian ini kalaupun terjadi perbedaan pendapat tidak sampai menyebabkan orang itu dibedakan antara Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, mungkin dibagikan door prize dulu Ustaz. Baik, kita sudah masuk Isya. Sudah. Biasanya gimana? Biasanya dilanjutkan kajiannya sampai pukul 8 baru nanti kita sholat Isya. Adanya diakhirkan atau diawalkan?
diawalkan Ustaz. Diawalkan. Berarti kita adzan dulu, dengerin adzan dulu baru kemudian kita lanjutkan Siap. insyaallah. Ya. Betul. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali. Mungkin Ustadz ingin memberikan surprise terlebih dahulu karena sudah ada tanda-tanda yang Ustadz, Masya Allah. mode tidur. Baik, saya sedikit ngasih apa ya, boleh nggak kita sebut pengalaman gitu ya. Jadi terkadang kita mempelajari sesuatu yang kita itu bingung, nggak ngerti ya. Tapi saya dulu ketika saya bingung, tetap saya catat, Pak. Sekian tahun berikutnya baru saya paham.
Pertama kali ketika saya mengikuti kajian, dalam posisi saya belum bisa bahasa Arab, tapi punya bukunya, ya cuman jadi pendengar setia tapi nggak ngerti. Itu membahas Qawaidul Muthla, syarah tentang Tauhid Asma wa Sifat Syekh Utsaimin. Nggak ngerti sama sekali saya. Tapi tak cateti. Jadi Ustadz ngomong apa, saya catat, saya catat. Sekian tahun berikutnya saya baru paham. Catatannya ada. Oh, ini yang dulu beliau maksud. Sehingga terkadang kita belajar saat kita nggak ngerti, kalau kita tolak maka selamanya nggak bakalan ngerti. Sehingga pada posisi bingung itu jangan ditolak, tapi diserap apa adanya. Ketika kita nggak paham, bisa jadi Allah bukakan di waktu yang lain. Sebab ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Kalau tidak dibukakan oleh Allah, kita nggak bakalan paham. Baik, maka bagi Bapak Ibu misalnya belajar ilmu tertentu kok sulit untuk memahami, belajar bahasa Arab sulit untuk memahami, jangan mutung. Ya. Terkadang misalnya dibuka pembukaan kursus bahasa Arab, yang daftar banyak. Setelah itu muntaber, mundur tanpa berita, ngilang satu. Saat lulus tinggal 3 orang. Dibuka lagi banyak lagi. Nasibnya sama juga mundur satu-satu. Kayak gitu ya Pak. Nah ini penyakit seperti ini jangan terlalu dirawat Pak. Jadi kalaupun bingung nggak ngerti, itu adalah tantangan kita. Ilmu perlu di-upgrade nggak? Perlu ya. Maka yang sudah ngaji lama jangan cuma bertahan di bawah. Saya sudah sekian tahun kumpul dengan teman-teman yang sudah ngaji, kok nggak ada update ilmu yang baru, sangat disayangkan. Maka di bagian-bagian yang mungkin kita kebingungan kok nggak ngerti ya, dilawan. Saya ingin lebih paham tentang ini, sehingga tidak ditolak tapi diterima terlebih dahulu. Bisa jadi setelah sekian tahun kita belajar, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, door prize yang pertama. Nah. Sebutkan perbedaan tauhid dan akidah. Nah, Insya Allah yang paling depan yang. Silakan Pak Dokter. Ya, lebih spesifik. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Langsung dapat hadiah langsung. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Ada lagi Ustaz? Sebutkan 4 kajian pokok dalam masalah akidah. Tadi sudah kita ulang ya. Silakan. 1. Berdiri Mas, berdiri. Berdiri. Nah, segini aja boleh. Membahas rukun iman. Prinsip Ahlussunnah yang kedua tadi apa? Yang membedakan. Nah, yang ketiga manhaj dalam beragama, yang keempat Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang kelima kalau mau ditambahkan boleh ya, perbuatan yang bisa membatalkan atau mengurangi iman. Baik, kita lanjut dulu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum yang mendapatkan hadiah. Selanjutnya Ustadz, untuk terkait dengan masalah akidah ini kita sering mendengar terkait dengan apa fungsi akal, logika, dan budaya kepada ilmu akidah itu. Baik, nah mungkin bagian ini yang kadang sering orang itu kesulitan untuk memahami kedudukan akal atau logika dalam ilmu akidah itu seperti apa. Saya mau tanya ke Bapak-Bapak, mungkin nggak Pak, akal itu jadi sumber akidah? Saya ulang ya, mungkin nggak akal itu jadi sumber akidah? Ya? Mungkin atau tidak? Kenapa tidak mungkin? Karena akal bermacam-macam, Masya Allah, dapat hadiah langsung. Jadi akal kita mengatakan akal itu beragam. Akal kita mengatakan akal itu beragam. Sehingga kalau misalnya di sini semuanya berakal ya? Berakal. Kalau di sini yang hadir ada berapa kira-kira Ustadz ini? 200 ada? 300. Anggaplah misalnya ada 300 peserta. Kalau di sini ada 300 peserta, berarti ada 300
akal, ya. Karena setiap manusia yang akalnya sehat, apalagi dia sudah dewasa, dia bisa menggunakan akalnya. Kalau 300 peserta di sini yang semuanya berakal, diminta untuk ciptakan akidah sesuai dengan cara kamu berakal. Berarti ada berapa akidah? Ada 300. Terus yang benar yang mana? Ya enggak tahu. Karena kan akidah bermacam-macam tergantung akal masing-masing orang. Maka mustahil sebuah kebenaran berbilang itu enggak mungkin. Oleh karena itu akal tidak bisa jadi sumber akidah. Itu prinsip ya. Nah, kesalahan para pendewa akal adalah mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah. Kita kalau mau berakidah itu ya gunakan akal. Kita bentuk akidah itu dengan akal, dengan logika. Nah, terus pertanyaan kita, akal siapa yang mau kita jadikan sebagai referensi? Akal kamu atau akal aku? Ya akal saya. Oh, enggak bisa. Akal kamu tidak lebih mulia daripada akal aku. Sama-sama kita punya akal. Jika kita sepakat mau menjadikan akidah sebagai sumber, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Saya pernah dapat email seperti itu, Ustaz. Dari orang yang mengklaim aswaja. Ayo kita dialog tentang akidah murni pakai akal. Ya. Terus nggak tak jawab. Lah buat apa diladeni wong rano pucuke ya? Ini pernah terjadi di masa Imam Malik ya. Ada orang yang ngajak debat kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik kan tanya, kalau kita berdebat, terus kamu yang menang? Jawab orang itu, Anda harus ikut saya. Baik. Kalau saya yang menang, saya akan ikut Anda. Nah, baik. Sekarang kalau kita berdebat, terus kamu yang menang. Kemudian ada orang ketiga, si B datang. Kemudian kita berdua debat melawan B, terus B yang menang. Ya kita ikut B. Baik, sekarang saya, kamu, dan B. Ada orang keempat, C. 3 orang ini debat dengan C. Terus C yang menang, kita ikut C. Terus gimana itu jadinya? Hah? Nggak ada? Paham ya? Maka menang debat bukan sama dengan kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak diukur dari apa? Menang debat. Menang debat itu hanya urusan pinter ngomong. Pinter berargumen. Tapi belum tentu benar. Maka Bapak Ibu kalau nonton debat, wah kayaknya yang menang yang sana. Belum tentu dia yang benar. Karena urusan menang debat itu hanya masalah pinter berargumen. Paham ya? Sebab terkadang ada orang yang benar tapi dia tidak bisa bicara dengan lancar. Tapi ada orang yang salah tapi dia bisa berargumen dengan baik. Maka menang debat itu tidak sama dengan kebenaran. Baik. Terus posisi akal dalam urusan akidah itu apa, Pak? Akal dalam masalah akidah bisa menilai ini benar atau salah, tapi tidak bisa jadi sumber. Sebagai contoh, kita beriman kalau besok akan ada surga dan neraka. Secara akal masuk enggak, Pak? Hah? Masuk. Kenapa? Karena beritanya valid. Kalau beritanya valid kan akalnya bisa menerima. Ini yang menyampaikan berita valid, orang yang jujur, nggak pernah punya pengalaman dusta, dan itu dibimbing oleh Allah yang dijaga, nggak mungkin salah. Maka akal mengatakan ini benar. Paham ya? Sehingga surga dan neraka itu benar adanya, masuk akal nggak? Masuk akal. Paham di sini? Berarti fungsi akal apa di sini? Menilai kalau ini masuk akal. Kalau Anda mendengar sebuah berita, ada seorang Habib yang setiap malam Isra Mi'raj misalnya. Secara akal bisa diterima enggak? Kenapa? Lawang Nabi saja cuma sekali kok ini setiap malam. Bagaimana mungkin ada manusia selain Nabi yang bisa Isra Mi'raj? Itu mustahil. Maka akal mengatakan enggak benar gitu. Paham ya? Sehingga kita menolak karena kita punya akal. Contoh yang lain ya. Ada kebo diarak malam 1 suro. Wong Tulungagung ra melu, Pak. Lalu ketika nelek, ketika buang kotoran, dibuat rebutan, diusap-usapkan di badan. Apa ini? Barokah, Masya Allah. Anda kalau melihat fenomena seperti itu, apa yang akan Anda katakan? Hah? Apa? Kenapa nggak masuk akal? Dilebokno, Pak, dipaksa dilebokno.
Ada yang mengatakan menjijikkan. Apakah orang mau seperti itu? Demikianlah manusia, Pak. Akidah itu akan membuat orang melakukan segala hal walaupun nggak masuk akal. Dengan akidah, orang akan mau melakukan sesuatu walaupun tidak masuk akal. Makanya ada orang yang rebutan telek kebu, diusap-usapkan bahkan dicampur ke nasi. Masya Allah. Terus dimakan, dijadikan obat. Bapak saya itu pernah melihat ya, ada orang yang dulu kan orang itu buang air di pinggir sungai, Pak. Ada jembatan, nah situ dipakai buang air. Kan ada kotoran yang nempel-nempel itu, Pak. Ada sisa-sisa kotoran yang kering yang nempel itu. Bapak pernah lihat, ada orang yang ngerik kotoran itu, Pak. Ditadai, najis nggak ini? Najis. Tinggu apa? Wedak sawan. Paham wedak sawan? Orang Jakarta nggak ngerti ini. Dipakai wedak sawan. Jadi kalau ada bayi kesambet ya, terus badannya anget nangis gak meneng-meneng, najis itu lagi wedak. Kita yang punya akal akan bilang apa? Ya? Apa? Nggak masuk dinulur. Nggak masuk nalar. Maka kita akan menolak. Itulah akal ya. Paham ya? Berarti akal bisa menilai nggak? Berfungsi nggak? Berfungsi. Ada orang sakit, dikasih zam-zam. Insya Allah ini bisa menyembuhkan. Ya. Akal bisa terima nggak? Kok bisa? Ya? Karena ada dalil. Anda mengatakan, ada beritanya valid dari Nabi SAW. Beliau mengatakan zam-zam lima syuribalah. Zam-zam berfungsi sesuai dengan niat orang yang minum. Kalau difungsikan untuk obat, jadi obat. Sesuai dengan apa yang dinyatakan Nabi SAW. Karena iman kita kepada Nabi SAW, maka akal nggak punya peran di sini. Cuman bisa mengatakan, saya yakin ini benar. Sudah. Dan masuk akalnya dari sisi karena itu valid. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti Bapak bisa lihat fungsi akal di sini? Bisa ya. Sekarang, kalau budaya gimana budaya? Kenapa dalam pembahasan masalah akidah, budaya itu sering dipermasalahkan? Berbudaya itu boleh nggak, Pak? Boleh. Sampai batas mana ketika budaya nggak boleh? Mengandung kesyirikan, menyelisih syariat. Terus apa kaitannya dengan akidah? Budaya jika dijadikan agama berbahaya. Budaya jika dijadikan agama itu yang berbahaya. Ada nggak orang yang beragama pakai budaya? Banyak. Dan bahkan dalam sejarah agama, budaya itu jadi lawannya agama. Anda bisa buka firman Allah di surat Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah mengatakan, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Demikianlah kami tidaklah mengutus seorang nabi sebelum kamu wahai Muhammad fi qaryatin dalam sebuah daerah manapun min nadhirin seorang rasul, seorang nadhir illa qala mutrafuha kecuali para pembesar di masyarakat itu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati leluhur kami sudah punya ummah. Ummah di situ maknanya adalah ajaran. Kami jumpai leluhur kami sudah punya ajaran dan kami mengikuti ajaran mereka. Ajaran leluhur itu apa? Budaya. Nah, mereka menjadikan budaya ini sebagai agama. Terus dipakai melawan nabi. Makanya Allah katakan, nabinya datang dilawan pakai budaya. Itu terjadi kalau budaya jadi agama. Sehingga perjalanan dakwahnya para nabi dan itu jadi sejarah agama. Dalam sejarah perjalanan agama, budaya itu dipakai alasan oleh musuhnya para nabi untuk melawan agama. Karena budayanya sudah dijadikan sebagai agama. Terus budaya yang benar gimana ya? Jangan jadikan budaya sebagai agama. Nah, kalau kita sudah sepakat di sini, budaya itu buatan siapa? Manusia. Maka manusia berbudaya maksudnya adalah manusia yang mengikuti karya manusia. Berbudaya itu berarti apa? Mengikuti karya manusia.
Kalau sebatas dijadikan sebagai standar kebiasaan muamalah, silahkan. Misal ya, di Tulungagung kalau pas lebaran mampir ke rumah tetangga, kok nggak dikasih makan atau nggak makan hidangannya, dianggap apa Pak? Rasopan misalnya. Berarti itu budaya atau tidak? Budaya. Maka yang seperti ini silahkan, karena sifatnya mubah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan dijadikan agama, ini yang masalah. Karena budaya itu bukan agama. Nah yang kita permasalahkan sampai pada titik budaya jadi agama. Itu yang kemudian menjadi pembahasan sisi akidah. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fiikum. Kembali Ustaz ke tema terkait untuk keselamatan akidah. Bagian mana yang perlu kita perhatikan sehingga kita perlu waspada jika di dalam akidah kita atau iman kita ada penyimpangan. Kita ini berangkat dari budaya ya. Jadi Anda kecil itu kan belajar apa? Budaya. Makanya begini Bu Ustadz ya. Kalau ada anak kecil seperti ini, jangan pernah diajari tentang akidah, biarkan saja. Kira-kira dia akan memiliki akidah seperti apa kira-kira? Hah? Kalau ada anak kecil dibiarin saja, nggak pernah kita ajari akidah yang lurus, kira-kira nanti akidahnya kayak apa? Ya, ngikuti lingkungannya. Dia akan ngikuti lingkungannya. Lingkungan terdekatnya siapa? Orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Lihat lanjutan hadis. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tuanya juga yang bisa membuat anak ini jadi doyan klenik. Orang tua yang bisa membuat orang ini jadi penuh dengan khurafat dan tahayul. Dan itulah masa kecil kita. Saya, Bapak, Ibu mungkin punya pengaruh ajaran budaya yang kita serap saat kita sejak kecil ya. Sehingga misalnya Bapak-bapak saya tanya, di Tulungagung Pak, ulan suro, ulan ciloko, napa ulan keberkahan? Menyalahi budaya itu. Anda punya nggak keyakinan hari sial dulu? Hari sial apa saja? Misalnya geblak, itu hari sial nggak? Dianggap sebagai hari sial. Kita punya keyakinan-keyakinan itu berawal dari apa? Dari khurafat, tahayul yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam posisi ketika kita tidak belajar masalah akidah, keyakinan seperti ini kan masih tertanam dalam diri kita. Misalnya, jare wong biyen ya. Apa saja Pak yang jare wong biyen aneh-aneh yang itu menyangkut akidah? Kamu apa misalnya? Hah? Nabrak kucing. Keyakinan orang ketika nabrak kucing apa? Ya? Marakno kualat. Marakno kualat. Salah atau benar itu? Kalau nggak sengaja dosanya di mana? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku. Artinya jangan dinilai sebagai dosa kalau aku melakukan kesalahan karena lupa atau karena keliru, nggak sengaja. Sehingga kadang ada orang lebih wani nabrak menungso timbangannya nabrak kucing. Ada kucing belok kiri, nabrak rombong tukang bakso misalnya. Sampean pilih mana? Nabrak kucing atau nabrak tukang bakso? Wah, tukang bakso era apa? Wah, bahaya Pak. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada nyawa kucing. Tapi karena keyakinan seperti tadi kadang terbawa di tengah masyarakat. Contoh yang lain apa? Ya? Nikah hari pasaran. Ya. Wes kadung tresno, setelah itu dihitung. Wetonmu kapan? Selasa Kliwon. Nek sing bojomu Sabtu Wage. Terus dihitung, wow gunggung totale 13. Iki mesti nek rabi salah siji mati. Salah ya?
Yang benar apa? Dua-duanya pasti mati wong menungso kok. Model-model keyakinan itu kan terbawa. Nah, kualitas keyakinan semacam ini bisa makin tinggi, bisa merendah, tergantung pendidikan akidah. Mungkin kalau di pelosok-pelosok misalnya, di daerah yang jarang tersentuh dengan dakwah-dakwah tauhid, sangat kuat keyakinan kayak gitu. Misalnya Pak ya, di sekitar daerah eh, Pegunungan Bromo misalnya ya. Orang-orang yang punya keyakinan klinik kan banyak ya. Walaupun bisa jadi KTP-nya Islam. Maka di titik inilah yang perlu kita waspadai. Mungkin ada noda-noda syirik, tahayul, khurafat yang ada pada diri kita. Karena bawaan masa kecil pendidikan-pendidikan kita, tolong dibersihkan. Jangan sampai dibawa mati. Karena kalau sampai itu dibawa mati, bahaya. Nah kita harapkan ya, anak-anak kecil kita yang terlahir dari orang tua yang sudah kenal tauhid, semoga mereka lebih bersih. Dari mulai kecil sampai gede atau dolanan klenik. Masya Allah. Padahal wong tua ini dhisik hobi klenik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yang terakhir Ustaz, ini di buku Antum Prinsip Hidupku, membahas tentang keselamatan iman. Langsung saja Ustaz. Intisari, Ustaz. Rangkuman dari buku Prinsip Hidupku ini apa Ustaz? Barakallah. Kalau intisarinya ya terlalu banyak ya. Karena di sini isinya 17 apa ya? 17 nasihat. Jadi buku ini saya tulis waktu saya ini sedikit cerita aja ya. Bimbing haji pertama. Itu kurang lebih 24 hari. Dan kan banyak waktu kosong karena nggak ada kegiatan. Itu saya pakai nulis buku Prinsip Hidupku. Ya, alhamdulillah karena penuh dengan keterbatasan jadinya nggak bisa tebel Ustaz, jadi tipis-tipis saja. Yang ini sebenarnya kumpulan-kumpulan nasihat sederhana dari beberapa materi-materi kajian yang sering saya sampaikan, dan ini bukan materi akidah saja, tapi intinya adalah nasihat bagi muslim. Jika dia pegangi ini sebagai prinsip hidup, insya Allah semoga hidupnya lebih ideal. Nah, salah satu poinnya adalah tentang menjaga keselamatan iman. Ada satu ilustrasi yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau menjelaskan hadis Nabi SAW tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 65. Nabi SAW menjelaskan rukun Islam yang 5 itu dengan gambaran apa? Seperti bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Mulai dari syahadat sampai haji. Nah, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, 5 rukun Islam ini seperti soko utama, penyangga agar bangunan itu tegak. Lalu kewajiban Islam yang lain itu seperti tembok yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Sementara amal-amal sunnah itu seperti perabotan yang ada di dalamnya. Anda bisa bayangin ya. Kalau ada orang lebih mementingkan amalan sunnah, tapi tauhidnya bobrok, itu seperti orang membangun sebuah bangunan, di dalamnya dikasih hiasan aneka perabotan, soko yang paling tengah, tiang yang paling tengah dirobohkan. Ambruk, ada yang mau tinggal? Hah? Ada yang mau tinggal? Enggak ada. Berbahaya rumah ini. Ketika kamu mematahkan tiang yang utama, ambruk rumahmu walaupun isinya perabotan. Enggak ada nilai semua perabotan itu. Paham ya? Maka ilustrasi ini menggambarkan jika ada orang yang cenderung mementingkan amalan-amalan sunnah, yang penting ngokeh-ngokeh no ibadah, ngatah-ngatahaken dikir, moco solawat dan seterusnya. Tapi dia tidak perhatian tentang tauhid, sholat, dan rukun Islam yang lain. Tidak perhatian dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu seperti orang yang sibuk masang perabotan, tapi bongkar tiang. Omae ambruk. Akan lebih penting kalau rumahnya tegak berdikari. Meskipun bisa jadi perabotannya kurang banyak. Tapi kalau bangunan kita pingin mewah, kokohkan tiang-tiangnya
sholat dijaga dengan baik, di samping tauhid sebelumnya ya, dijaga dengan baik. Demikian pula rukun Islam yang lain dilakukan sesuai kemampuan, lalu tambahkan dengan amal wajib biar temboknya tertutup. Karena kalau tidak akan ada binatang buas yang masuk. Setelah itu isi dengan hiasan-hiasan amal sunnah, sempurnalah rumah Anda. Seperti itulah gambaran rumah Islam. Wallahu a'lam. Ya itu Ustaz. Intisarinya di situ. Nah. Masya Allah, 100 halaman, intisarinya sangat pendek. Terus masalah iman. Baik, barakallahu fikum Ustadz Ami hafizahullah ta'ala. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. mengukur iman pada diri kita itu bagaimana, Ustaz? Sedangkan ada hadis, pagi beriman, sorenya lupa akan keimanan ini. Takutnya pagi dele, sore tempe. Kemudian, terkadang manusia akan merasa beriman jika kita berada di masjid. Akan tetapi jika berada di luar masjid, untuk mengontrol iman ini, santri bagaimana? Untuk mengontrol. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengukur iman? Salah satu di antara caranya adalah apakah kita bisa merasakan kelezatan ketika kita sedang beribadah atau tidak. Nabi SAW mengatakan, "Dzaka ta'mal iman." Orang akan bisa merasakan lezatnya iman. Man radhiya billahi rabba. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya, akan bisa merasakan lezatnya iman bagi mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi SAW sebagai utusannya. Berarti iman itu ada rasanya. Orang bisa merasakan lezatnya iman di saat dia berbuat taat. Maka di antara cara untuk mengukur iman saya bertambah atau berkurang, lihatlah semangat kita ketika kita sedang dalam posisi beribadah. Ada orang yang tersiksa ketika beribadah. Maka bisa jadi ibadah itu yang dia lakukan tidak bisa dia nikmati. Dia pengen cepat selesai. Nah, mungkin ada yang cacat di hatinya. Imannya sedang turun. Makanya dia tidak bisa merasakan lezatnya ketaatan. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah iman yang ada dalam hati, dan iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan cara apa? Mentaati Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati setan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Saat bermaksiat iman turun. Saat kita berbuat taat iman naik. Secara umum demikian. Sampai pada titik kita bisa merasakan lezatnya iman. Maka di saat itulah iman kita sedang dalam posisi sehat, dalam posisi naik. Namun kita nggak tahu nilainya berapa, Pak. Wallahu a'lam. Allah yang menilai. Tapi apakah kita masih mukmin atau tidak? Insya Allah kita bisa ngukur. Saya masih beriman kepada Allah, saya masih beriman kepada Nabi SAW. Berarti Anda masih mukmin. Selanjutnya, yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana agar kita bisa selalu nambah iman. Caranya gimana agar nambah iman? Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah ada dalam dirinya. Baik, berarti salah satu sebab yang bisa meningkatkan iman itu apa? Apa tadi? As-sakinah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman agar iman mereka bertambah. Salah satu yang bisa meningkatkan iman adalah as-sakinah. Bapak bisa dapat as-sakinah di mana? Di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada sekelompok orang yang kumpul di mana? Di masjid, membaca ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah.
maka akan turun as-sakinah kepada mereka. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ketika ngundang orang untuk kumpul kajian, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Walaupun bisa jadi Anda merasa panas. Sumuk nggak di sini, Pak? Hah? Lumayan. Tapi ketika hatinya dicas dengan iman, rasanya adem nggak, Pak? Adem, walhamdulillah. Sehingga rasakan ademnya iman, walaupun bisa jadi badan kita terasa sumuk. Nggih. Ahsanallah ilaikum. Barakallahu fikum. Sampai ademnya iman tuh sampai tertidur Ustaz kadang di masjid itu. Masya Nah, Allah. itu pengaruh as-sakinah tadi. As-sakinah, Masya Allah. Pertanyaan kedua dari jamaah ya, Barakallahu Fik, adalah Ustadz Ajeng tanya, ya, akan bertanya. Dalam masalah akidah, apakah ada pokok dan cabang? Barakallahu Fik. Ya, ada masalah, ada istilah usul dan furu' ya. Terkait penjelasan pembagian usul dan furu'. Ada pembagian usul dan furu' yang benar dan ada pembagian usul dan furu' yang salah. Pembagian usul dan furu' yang salah, ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Jika usul itu dipahami semua perkara akidah itu usul. Sementara semua perkara selain akidah itu furu'. Nah, ini salah ini. Berarti sholat itu furu', sholat itu cabang, bukan pokok. Ini salah. Sementara pembagian usul dan furu', pokok dan cabang, yang lebih tepat adalah usul itu adalah bagian prinsip di mana orang tidak boleh berbeda. Sehingga ini sudah jadi prinsip. Kamu kalau beda, ya nanti kamu dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Misal ya, saya nggak percaya kalau Nabi Isa bakal turun. Loh, kok bisa, Pak? Saya belum begitu yakin. Nah, kalau seperti ini berarti dia menyalahi usul. Karena keyakinan Nabi Isa turun itu prinsip. Atau misalnya orang bilang, saya belum yakin kalau puasa Ramadan itu wajib. Terus, ya puasa Ramadan itu sunnah. Mau puasa silahkan, nggak puasa silahkan. Kalau ada orang keyakinan kayak gitu gimana? Berarti dia menyalahi usul. Karena puasa Ramadan itu wajib, usul atau furu'? Usul. Dan seterusnya. Atau orang misalnya nggak yakin. Saya nggak yakin, Pak, kalau kita itu harus sholat Id. Jadi hari raya, oke hari raya, tapi nggak usah sholat. Ya udah ketemu aja salaman, nggak usah sholat. Menyalahi apa ini? Usul. Karena namanya hari raya ada sholat itu prinsip. Paham ya? Jadi usul dan furu' yang benar adalah usul itu bagian yang paling prinsip, sedangkan furu' yang masih ada ranah khilaf. Masih ada perbedaan pendapat. Misalnya berbeda dalam masalah apakah kunut disyariatkan ketika sholat subuh atau tidak. Itu perbedaan dalam masalah apa? Furu'. Sehingga kalaupun terjadi perbedaan itu keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah atau tidak? Tidak. Wallahu a'lam. Ahsanallah ilaikum. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin Selanjutnya saya yang bertanya. berbagi. Nah, insyaallah. Ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan perbedaan usul dan furu' yang benar. Angkat tangan dulu. Nah, silakan. Usul adalah ya. Nah, kalau furu' masih ada ruang untuk berbeda pendapat. Masya Allah, barakallahu. Namanya siapa, Bapak? Pak Andi. Nah, dapat hadiah. Selanjutnya, kita berikan penghargaan kepada yang berasal dari tempat paling dekat. Hah? Ustaz Anwar Zain. Ustaz Anwar. Insya Allah. Ini nanti untuk Ustaz Anwar ya. Pak Effendi, mana Pak Effendi? Pak Effendi. Ada Pak Effendi, coba angkat tangan Pak Effendi. Atau Salman, ada Salman. Jaga parkir. Oh, Pak Effendi jaga parkir. Baik, untuk Pak Effendi. Insyaallah.
Mohon maaf. Nggih. Selanjutnya kita berikan penghargaan kepada eh oh yang paling tua ya sudah paling tua wis. Sesuai usulan peserta, monggo Pak Pak Pangat ya, selalu dapat hadiah jenengan itu. Yang paling tua. Nggih. Ya, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, nah, pripun? Oh, insyaallah. Barakallahu fikum. Yuswa pinten Pak sekarang Pak ya? 82 kali ya, 82 tahun. Masya Allah. Semoga usianya berkah. Yang usia 60 coba angkat tangan. Yang usia 60 ke atas. 60, 1, 2 ya, Masya Allah. Di sini ya yang paling banyak. Nah, Bapak-bapak yang usia 60 tahun yang hafal juz amma ada? Hafal Bapak? Juz amma. 50%. Ada yang usia 60 ke atas hafal juz amma? Baik. Eh, Bapak berapa persen juz amma? 75, Masya. Pemenang yang 75. Saya tidak minta bukti ya, Bapak mengklaim aja insya Allah saya benarkan. Ya. Sudah masuk akal Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara yang benar menyikapi budaya? Fadal. Tidak menjadikan budaya sebagai agama. Terus gimana lagi? Baik, silakan. Hah? Toleransi. Tadi kita nggak bahas itu. Wah, ini jawaban bid'ah. Ini nih. ada Ustaz. Mas bagus tadi. Silakan, Mas. Oh, sama. Sama. Baik, tidak menjadikan budaya sebagai agama. Ada lagi tambahan? Pak Imam. Silakan. Budaya hanya dijadikan sebagai diakui dalam muamalah sesama. Contohnya, standar sopan santun ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kalau budaya dalam masalah muamalah batasnya satu, selama tidak melanggar syariat boleh. Nah, dapat hadiah. Pak siapa namanya? Pak Denny. Baik, nanti hadiahnya boleh diambil di depan ya. Baik, yang terakhir, Masya Allah. Bagaimana posisi akal dalam akidah? Tadi sudah jawab Pak Denny. Bapak sudah dapat hadiah belum? Belum. Akal bisa membedakan benar dan salah sesuai nalar. Baik, sebelumnya akal tidak bisa jadi sumber. Nah, jadi sumber enggak bisa ya. Yang bisa jadi alat untuk menilai. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mau hadiah jadi? Ini yang jawab kan saya. Masya Allah. Barakallahu fikum dapat hadiah. Baik. Ya, semoga kajian kita menyenangkan. Meskipun bagi sebagian orang kadang membingungkan. Karena kalau sudah bicara masalah akidah, nyerempet-nyerempet yang akal-akalan tadi ya, jadinya sedikit membingungkan. Tapi insya Allah semoga kesulitan Bapak Ibu ketika belajar semakin menambah nilai pahala yang kita dapatkan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk apapun yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullah taala atas pemaparan materinya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan ilmu beliau senantiasa bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perlu diketahui nggih, insyaallah besok masih ada agenda beliau yang dimulai setelah subuh itu di Masjid Darul Jannah. Jadi ba'da subuh insya Allah dimulai setelah sholat subuh di Masjid Darul Jannah dengan materi umur yang kedua sampai pukul 6 insya Allah. Kemudian kajian yang kedua adalah pukul 9 sampai pukul 11 pagi hari bertempat di Masjid Al-Hidayah Banguan dengan tema polemik utang piutang. Polemik utang piutang. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mendapatkan sakinah, ingin ditambahkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong dengan istri dan juga anak-anaknya untuk hadir ke majelis ilmu tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan dari panitia. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.